Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya di kita dengan minggunya ya. Itu dengan judul yang berbeda ya. Judul yang berbeda. Kalau kemarin kita pakai judul mencari cuan di sisi London ya. Itu udah ada 4 session lah atau 4 episode lah. Udah 4 episode dan alhamdulillahnya itu di setiap sejauh ini nggak pernah kena SL ya. Iya, selalu kita selalu C ya gitu. Dan hal itu tuh sebenarnya Bro Iqbal udah lebih dari lebih ke analisa dan edukasi. Betul. Karena kita untuk open position itu gak sembarangan. Kita nggak asal klik buy atau asal klik sell, itu benar-benar penuh dengan analisa. Alhasil ya hasilnya seperti kemana yang kita bisa dilihat ya di review kita nanti di YouTube kita. Di YouTube kita kalau misalkan yang baru masuk, yang baru tahu nih misalkan baru bisa dilihat di YouTube kita ya. Ada ya. Di make official tapi di judulnya yang mencari cuan sisi London. Ya, betul. Kayak gitu. Oke, sebelumnya ini udah lumayan banyak banget yang masuk. Ini dari mana aja? Kalian bisa say hi. Yang dari mana tinggal kasih tahu ke kita ya. Kita di sini silaturahmi ya. Karena kita gak lama di sini, kita dikasih waktu hanya 30 menit ternyata sama tim kontennya. Karena ada beberapa yang harus kita lakuin ya setelah ini. Jadi untuk itu kalau ada momen kita bakal ambil posisi karena sesuai dengan judul. Sekarang apa Mas Iqbal judulnya? Tema hari ini tuh mencari uang. Ya, cari uang di masa pandemi dengan cara simpel ya. Oke, mencari uang di sisi pandemi dengan cara simpel. Seperti yang sekarang kita rasain ya, bahwasanya sekarang kan lagi pandemi ya bro. Orang-orang di luar sana kayak tadi kita ya pagi-pagi pas berangkat juga yang biasanya warteg tuh pada buka, nasi padang pada buka, mereka pada tutup. Dan itu benar-benar sesuatu hal yang minus lah buat orang-orang di luar sana. Karena apa? Karena sistem dari penghasilan mereka ya udah ditutup gitu kan. Nah, itu sangat ya sekarang Indonesia lagi miris dan berduka. Miris banget. Lihat saudara-saudara kita yang asalnya dia bisa menghasilkan uang sekarang betul sekali stop gitu ya, lubang penghasilannya. Benar dan secara tidak ini juga pengeluaran harus terus menerus bro. Secara tidak langsung kan pengeluaran mereka harus tetap. Ini sebenarnya udah langsung ada momen baik sih kalau saya pribadi. Tapi udah kita analisa dulu aja. Oke, untuk yang baru masuk kita di sini bareng-bareng kita analisa. Kalau misalnya nanti ada momen kita langsung gas saja. Oke. Boleh dari Mas Iqbal dulu deh. Seperti biasa saya pakai Trendline-nya. Oke. Dan ini tuh udah ke breakout dan dia refresh di Trendline-nya ini. Harusnya di sini auto buy nih bahasanya ya. Harusnya langsung aja auto buy. Karena dia udah nembus Trendline ya. Betul. Nah, di sini dia refresh-nya. Nah, di sini kita bisa open posisi buy di sini. Harusnya tadi. Gak apa-apa nggak kalau misalkan kita open posisi buy langsung Mas Rel? Iya, boleh sih. Oke, kita open posisi buy dulu ya. Good. Soalnya dari tadi harusnya. Tapi sekarang nggak apa-apa, buy dulu sekarang. Klik buy. Sudah Mas Rel. Kasih di resisten Mas Iqbal. Good. Di berapa? Itu sekarang opennya di harga berapa? 18-15 aja banyak. 18-15. Itu agak geser sini dong. Nah itu geser sini. Masuknya sih. 18-15. Tapi tetap harus kasih batasan resiko masih. Terus di sini stop loss. Oke, stop loss. Kalau misalkan udah yang punya akun boleh di follow. Kita buy now ya. Buy now ISO USD. TP di 18-15 ya. Misalnya nanti kita cari barang-barang. Betul sekali. Jadi bisa di bawah ini Pak. Betul. Iya bisa. Jadi signalnya itu lebih ke signalnya langsung ya, baru juga kita lihat. Kali ini buy XAU USD, TP di 18.15 dan stop loss-nya di 18.04. Ini kalau misalkan untuk teman-teman yang sepaham sama kita bisa langsung di-follow karena kebetulan ini Open London juga. Betul. Biasanya pergerakannya benar lumayan liar ya. Iya, lumayan liar sekali. Banget ya. Produktif banget kayak gitu kalau di XAU USD. Udah yang udah follow boleh silakan. Ini kalau misalkan analisa untuk jangka panjangnya, saya menemukan kalau saya menggunakan Fibonacci ya. Kita menggunakan Fibonacci terlebih dahulu. Nah, di sini kita tarik dari low ke high. Kita perkecil dulu ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita kombinasikan dengan Fibonacci lagi. Adjustment atau adjustment. Oke. Tertarik dari ya high
ke low. Oke. Tuh. Semua level-levelnya. Tuh. Nah, ini jadi target untuk kenaikan SAU/USD. Oke, sekali. Kita tandai aja ya di sini. Bisa dikasih balok masih Bisa. ya. Nah, gitu. Nah, di sini ya. Coba. Nah, ini bisa jadi level-level retrace si SAU/USD-nya ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini yang blok ini udah berhasil ditembus nih, ya udah target selanjutnya SAU di sini. Enak banget ya, punya level-levelnya gitu. Kalau misalkan di sini retrace, ya udah kita follow selnya. Gitu. Tulis ini Mas Iqbal, sorry, tuh signalnya. Sinyalnya. Iya, biar orang ini dulu. Bentar ini tuh, di blok dulu ya. Oke, boleh. Nah gitu. Tulis sinyalnya. SAU/USD. Di 1810 ya tadi. Betul. Dengan take profitnya 1815. Oh, 1815 ya? 4. Sumpah. Oke, di sini alasannya kenapa kita kasih batasan resiko, karena apa ya? Secara analisa itu kan kita gak pernah tahu ya bro. Betul. Maksudnya arah market tuh kayak gimana? Karena definisi SL itu yaitu stop loss gitu. Itu tuh untuk ngebatasin kalau misalkan kerugian kita biar nggak terlalu besar juga. Jadi kalau misalkan ada definisi lah kok kena SL, bukanlah kalau kena SL harusnya kita bersyukur kena SL daripada kita terus-terusan gitu kan. Daripada kita terus-terusan Floating, bahasa di trade itu floating lama kayak gitu. Jadi di sini tuh namanya rumus bisnis tuh ya untung rugi selesai kayak gitu kan. Bukan berarti untung. Kalau misalnya ada ya bisnis yang seharusnya untung, apa sih maksudnya ya di mana gitu kan? Ya, kalau misalkan bisnis yang nggak ada ruginya, ya kayak gini nggak ada kali ya. Betul sekali, nggak ada setelah sejauh ini gitu kan. Itu ada yang nanya ke bawah katanya, Master cara nentuin SL dan TP yang ideal kayak gimana? Kalau misalkan nentuin TP yang ideal tuh kayak gimana? Lebih dilihatnya support dan resisten. Ingat dasar hukumnya itu ya udah di trading tuh support dan resisten, atau bahasa umumnya itu harga tertinggi, harga terendah. Misal kayak barusan kita OP buy. Nah OP buy itu kita cara menentukan TP-nya apa? Kita lihat resistennya. Mas Iqbal itu kalau udah bisa ditandai resistennya ini. Bisa. Nah tandai resisten, kenapa tujuannya di situ? Nah itu boleh pakai horizontalin aja. Nah sip, itu tuh adalah resisten selanjutnya yang harus dia tuju di harganya 18. Tapi dengan syarat di sini dia harus nge-breakout dulu resisten sebelumnya kayak gitu. Nah di dengan 18 12 ya. Betul sekali. Dia harus nge-breakout dulu baru dia bisa ke 18. Kalau misalkan di sini dia retrace, tujuannya kemana? Santai aja, kita masih punya plan kedua. Betul sekali. Gitu. Plan keduanya di sini. Nah, di sini. Sekarang kita hapus dulu. Nah, kita tarik Fibonacci lagi ya. Dari bawah ke harga tertingginya sekarang. Kita menemukan level-level gitu. betul. Nah, kita menemukan level-level level 50 di 1802. Dan juga level 61.8 itu di level 179952 ya di sini. Kita tanda ini. Kalau misalkan dia gak berhasil nge-breakout yang di atas resisten yang sekarang nih, yang 18 ya, dia bakalan melakukan penurunan terlebih dahulu ke area ini. Betul. Ya, teman-teman bisa dipahami. Nah, kita bisa di sini entry buy limit. Freezing jadi masuk. Betul. Kita buy limit di 1802 sama 1799 kayak gitu. Kita pasang di sana. Untuk SL-nya kita taruh di bawah ini. Betul, bawah supportnya. Bawah support sini. Itu ada di 1789. Itu sebenarnya tuh hari kemarin ya bro, kalau nggak salah hari kemarin suatu ada penurunan. Kemarin tuh kalau misalkan contoh nih apa namanya tuh, sorry saya lihat. Contoh kemarin ketika Saud dia ngasih seller ya di Open Amerika di sini sekitar jam 9 kalau nggak salah ya, jam 9 jam 8-an dia ngebuat seller di sini. Ini tuh termasuk supportnya, benar kata Mas Iqbal nih teman-teman.
Ini nih. Kemarin tuh kita udah wanti-wanti ya. Kalau misalkan harga si support ini tertembus, dia kelanjutannya kemana? Dia bisa nyampe penurunan lagi ke sini. Maka kemarin tuh pola HNS ya. Iya, HNS-nya jadi ke sini nih, valid nih. Nyampe ke 70-an. 70 65 17 70 di sini nih kayak gini. Tapi karena ya itu tadi ada namanya juga analisa ya, ternyata dibalas sama candle buyer langsung kemarin tuh satu candle. Alhamdulillah karena kita ada pasang buy juga ya. Kita kemarin floating di situ, di sini ada buy, alhasil dia naik lagi ke sini. Kita menaruh SL di 89 kemarin. Hampir aja itu. Hampir kena stop loss. Tapi jangan masalah. Kayak gitu. Ternyata banyak banget nih yang masuk, Bro. Iya, alhamdulillah selalu ramai ya selalu ini. Ini sebenarnya apa sih banyak mungkin trader yang awam ya atau yang udah trader juga di sini. Kita di sini belajar aja, kita saling aja. Saya penasaran gitu. Bapera dari mana sih? Bapera? Oh iya ada Bapera ya. Ada Bapera. Oke. Dari mana coba? Bisa komen-komennya gitu. Bisa komen ya, ada Mas Anggi. Kalau misalkan Mas kok tiba-tiba langsung OP kayak gitu? Kalau misalkan pengen dari awal bisa japri aja ya. Bisa japri nanti. Bisa kita belajar pelan-pelan. Dari Surabaya katanya. Dari Surabaya. Salam Bapera. Bapera dari Bandung ya. Iya dari Bandung. Semoga kita bisa trading bareng-bareng di sini. Banyak banget Basari. Anggi dari Tasik. Siap Mas Anggi. Salam kenal Mas Anggi semuanya. Mudah-mudahan sekarang kita mencari $200 ya. Siap Bismillah. Kita bisa pasang pivot point di sini yang secara simple. Siap Bismillah. Kayak gini. Apa mau di sini aja yang baru. Boleh. Nah, ini ya apa namanya tuh? Subdan, supply and demand. Tuh. Kita poloskan aja tuh pivot ya. Nah, di sini. Nah, itu kan. Boleh dijelaskan tentang pivot. Oke. Kalau misalkan kemarin kita udah bahas tentang pivot point juga di sini sama. Nah, betul sekali. Ternyata hari tadi tuh si candle saw tuh berada di atas pivotnya. Tuh. Nah, ketika si harga saw ada di atas pivotnya, seharusnya dia bakal ada penurunan dulu naik ke menjemput ke harga pivotnya dulu biar lebih lagi. Tapi dipatahkan di harga open. Betul sekali. Open daily price-nya ya. Ya, betul sekali di sini kan. Dan dia retrace di sana. Betul sekali. Tadi sebenarnya sempat turun dulu ketika dia mau masuk openan, dia sempat turun dulu kan. Kita udah buy limit ya. Buy limit tadi alhamdulillah kena. Kalau misalkan yang ini kita udah buy limit, kita udah analisa bareng di 18.07 ya. 18.07. Betul sekali. 0.50. 07.50 dan take profit di 18.11. Dan tadi kita alhamdulillah 3 poin setengah. 4 poinan. Iya, 3 poin setengah. Alhamdulillah lumayan lah, sekitar 310.000 lah ya. Betul. Tadi kita udah take profit di sini sebenarnya. Dan saya pribadi tadi ambil sell limit di sini, cuman nggak kena pas pagi ya, kena spree doang, tapi itu nggak masalah yang namanya analisa. Nah, kenapa sekarang alasannya kita ambil buy kembali? Karena ini masih ada penguatan untuk naiknya, kayak gitu. Kenapa? Karena untuk dari tren yang hari ini tuh dia masih up, dia masih kuat untuk naik, untuk naik ke atas. Kalau dilihat dari pivot point, ini namanya di 18.13 harusnya take profitnya. Jadi kalau misalkan kita tadi di 18.10, di sini tuh 18.30 ini bisa kita jadi ancang-ancang cut profit, tergantung lihat momennya. Betul. Jadi kan ada yang nanya nih masih kayak gini. Mas, kenapa sih kan kita udah pasang TPSL, tapi kenapa masih selalu ada indikasi take profit? Katanya gitu, bagi orang yang bertanya, cut profit. Saya jawab dong, cut profit ini dikhususkan untuk sekiranya kita menganalisa dan itu nggak sesuai dengan analisa kita. Karena analisa itu gak hanya plan satu aja. Dan kita ngelihat contoh sekarang nih, misalnya SAW naik, terus dia misal di sini nggak nge-break out, dia hanya nge-break doang atau nge-retrace ya, otomatis kan bakal ada pola pembalikan. Nah, di situ kita untuk ancang-ancang cut profit teman-teman. Kayak gitu. Jadi, itu yang dimaksud. Jangan sampai kita udah profit, jangan sampai minus kembali ya, cuma gara-gara egois harus nyentuh TP ya. Kayak gitu. Kalau misalkan saya udah running profit ya, apa salahnya kita ambil aja keuntungan. Betul sekali. Jadi di sini tuh kalau definisi trading itu ya bukan mencari TP, tapi mencari profit yang Mas Iqbal bilang. Kenapa tujuan awal mencari profit? Buat buka akun ya profit. Buat profit. Bisnis tuh buat untung kayak gitu kan. Ketika kita udah punya untung sesuai kebutuhan kita, ya udah selesai. Kayak kemarin kita ngobrol ya, ada beberapa member sama Bu Bulusi sama apa bukan kemarin? Bu Ina ada gak di sini? Bu Ina ada gak kalau misalkan ada bilang hadir? Tadi bilang ke saya dia mau masuk pas webinar katanya kayak gitu. Nah nanti kemarin kita ngobrol sama Bu Ina, dia nanyakan sebenarnya bisnis yang baik itu kayak gimana di trading. Saya bilang bisnis di trading itu tergantung kebutuhan yang kita inginkan gitu.
Kenapa saya bilang kayak gitu? Ketika sekarang Bu Wina ambil open posisi dan ngerasa nih 2 juta tuh udah cukup untuk hari ini, ya udah terimain, ya udah syukurin. Kenapa harus kita memaksakan untuk masuk market lagi? Terkecuali kita pengen masuk market dengan dengan pemikiran kita siap dengan resikonya kembali juga. Betul. Karena untuk masuk marketnya seolah-olah kita tuh bertarung, ya gak sih? Betul. Kita bertarung dengan kesiapan kita, dengan mental kita, teman-teman. Kenapa bisa? Kita melakukan tawar-menawar. Tawar-menawar. Kalau misalkan di pasar. Di pasar tuh kayak, ya udah sih kita, aku pengen beli nih, aku pengen jual nih, aku pengen beli kayak gitu kan. Nah tiba-tiba analisa yang kita lakukan tuh bener, ya syukurin. Betul. Itu profit kita. Terus, oh ternyata harusnya aku tuh hari ini nge-buy, tapi ternyata itu bagusnya nge-sell kan. Betul. Salah analisa karena stop loss, ya tetap disyukurin Betul. juga. Karena kita Itu sebelum bisnis. open posisi kita tahu dulu batasan resiko kita di berapa. Betul sekali. Kayak gitu. Betul. Jangan sekali. sampai kita masuk ke market tapi kita nggak tahu kapan harus keluarnya. Benar. Itu bahaya, Gak boleh kayak gitu, gak boleh kayak gitu. Betul. Karena kalau misalkan kita nggak ngeplan dari awal, misalkan kita ambil posisi buy di sini, terus SLR-nya nanti aja, itu jangan kayak gitu. Betul. Kalau misalkan sebelum masuk market kita hitung-hitungan dulu SL-nya di berapa, keuntungannya di berapa, kayak gitu ya Mas. Betul sekali. Jadi kalaupun kena SL, kita udah tahu batasan kerugian kita berapa. Betul sekali. Terus kalau misalkan keuntungan kita juga udah tahu. Udah pasang TP, udah pasang SL, udah taruh HP-nya kayak gitu. Betul sekali. Lakukan Itu rumus aktivitas trading. Yang lain? Yang lain, Iya. misalkan makan, atau main yang game kerja, tidur, bisa betul tidur sekali. lagi, Yang kayak gitu. Jadi sebetulnya nggak usah pergi keluar rumah ya untuk mencari dolar ya Mas. Betul. Di sini juga ada Pak Husnul nih, Mas Iqbal. Oh, Ini Pak teman Husnul. saya. Ya, selamat siang Pak Husnul. Terima kasih udah Betul. masuk videonya. Di sini kita belajar bareng-bareng ya. Kita belajar dari trading kayak gimana. Di sini kita udah pembahasan nih sebenarnya dari tadi juga. Kita udah ada posisi buy Pak Husnul di sini ya, buy XAUSD dan juga buy limit ya. Bisa di-follow. Bisa di-follow dengan take profit di 18.15. Nanti kita lihat. Ini ada beberapa orang yang bertanya, brother, kita lihat bagaimana cara pasang garis titik-titik merah biru itu. mungkin pivot ya? Maksudnya mana? Ya, Oh, ini. pivot. Itu namanya tuh pivot point. Itu Pivot salah point. satu indikator. Kalau misalkan dipasang tuh ini harus di-download. Nanti kalau misalkan Mbak Vera ya? Siapa ini? Iya. Ya, Mbak Lavera. Vera bisa nanti saya Dikasih tahu Mas Betul. Iqbal ya, dikirim filenya, nanti tinggal pasang. Untuk pivot point nggak bisa dipasang di handphone ya. misalnya Teman-teman. di PC atau di laptop. Betul sekali, di PC untuk laptop. Nah, sedangkan untuk definisi pivot point itu untuk apa? Nah, di sini saya jelasin ya dikit. Ya. Ini tuh untuk menentukan support dan resisten. Support resisten itu apa? Ya udah harga terendah dan juga harga tertinggi. Sekarang kita balik ke namanya itu rumus bisnis. Nah, rumus bisnis itu atau rumus jual beli ya, bukan bisnis, rumus jual beli itu kita ngebeli di harga terendah dan ngejual dari harga tertinggi. Mas Iqbal punya emas nih, ngebeli dari saya harga 1 juta. Ketika Mas Iqbal pengen untung, berarti Mas Iqbal akan ngejual harga emas itu di harga berapa? Di harga lebih 1 juta. Lebih 1 juta biar mendapat keuntungan. Nah, begitupun di trading juga sama. Jadi kalau misalkan ini candlestick ini ada di harga tertinggi atau di resisten, kita lihat dulu dia berhasil nembus harga tertingginya untuk saat ini apa enggak. Kalau misalkan dia nggak menembus, ya udah kita follow sell di sini. Langsung aja sell lagi XAUSD. Tapi kalau misalkan dia berhasil menembus, ya udah kita lihat nih resisten keduanya di mana. Makanya di sini ada tulisan R1, R2, R3 atau itu bisa diartikan resisten 1, 2 dan 3. S1, S2, S3, support 1, 2 dan 3 atau harga terendah. Kayak gitu kan, harga terendah. Sekarang kita ambil posisi buy dengan tujuan take profitnya di R1 dulu di sini kayak gitu. Oke, itu untuk pivot point ya. Bagus sekali. Nanti sama Mas Iqbal dikasih Mas Iqbal. Betul. Bu Vera ya. Oke. Ini ada beberapa orang yang nanya lagi, banyak sekali nih yang nanya Mas Iqbal. Karena analisis candle-nya sepertinya di DMAX memang bagus. Oh, keren analisis candle-nya. Sepertinya di DMAX memang bagus. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah itu salah satu sebuah pujian untuk di DMAX. Iya. Itu juga gelepat dari edukasi yang kita berikan terhadap para orang. Kalau misalkan pengen tahu nih analisis di DMAX kayak gimana, kita ada beberapa grup. Beberapa grup, salah satunya apa Mas Iqbal? Privat Masti Channel. Terus ada kelas untuk edukasi. Betul, selama kelas 3 bulan ya. Ini bagi yang baru, bagi yang baru tahu atau yang pengen tahu sistem dari DDMAX kayak gimana. Kita di sini ada beberapa grup. Pertama ada grup official. Itu khusus untuk semua member DDMAX masuk situ. Pasti masuk. Itu grup official dengan balance berapapun. Betul. Itu grup official. Terus dilanjut ada grup privat Masti Channel. Masti Channel Iya. itu
kebetulan untuk minggu ini Ada promo ya? betul, Ada yang promo. harusnya 200 juta Betul sekali. sekarang dengan balance 100 juta Betul. itu udah bisa masuk ke kelasnya kayak gitu. Dan dengan uang 100 juta itu kita bisa mendapatkan 2 kelas sekaligus. Betul sekali. 3 kelas. 3. Official, Ya, privat, privat, dan edukasi. edukasi. Betul. Official, privat, edukasi. Edukasi. Kelas Iya. ya. Edukasi yang kelas ya. Iya. Itu selama 3 bulan 3 bulan. kita bakalan mendapatkan sertifikat, handbook, Handbook. dan e-booknya juga. Iya, betul sekali. Itu bakal kalian dapetin. Betul. Sistemnya juga dari Senin sampai Kamis itu materi. Betul. Jumatnya praktek Iya. lewat Zoom kayak gini ya. Kayak gini. Betul. Jadi kalau berbicara edukasi di mana, kalau menurut saya sih jawabannya di sini. Cuman balik lagi ke ibu bapak atau teman-teman di luar sana, pengorbanan untuk waktu belajarnya mau apa enggak? Betul. Gitu. Itu Karena sih yang paling- iya, meskipun di sini kita bilang yang kita cari itu profit. Tapi sorry gitu. Proses dari profit itu ada proses. betul. Proses itu di mana ya cara kita belajar memahaminya itu loh, dan Didimek memberikan hal itu gitu untuk teman-teman di luar sana. Makanya ketika pengen masuk di Didimek, ya udah pertama edukasinya kita dapat, profitnya juga tentu kita dapat ya, bisa dilihat dari testimoni privat Masih Celi dan Edukasi Center. Karena setiap bulannya itu kita selalu keluar ya, setiap minggunya Setiap keluar minggu result ya. Betul. Keluar result. Jadi kita terbuka di Trading kita sini. selama 1 minggu kemarin. Betul sekali, loss-nya kelihatan, profitnya kelihatan. Cuman alhamdulillah selama ini ya 1 bulan kita selalu akumulasi profit. Meskipun kadang naik, kadang turun, tapi itu gak masalah. Karena itu bagian dari proses. Tapi alhasil yang kita ciptakan di sini itu apa? Banyak orang yang gak ngerti trading, yang asalnya pemula, sekarang mereka paham trading gitu. Betul. Jadi trading mandiri. Malah dia sempat bilang analisa sendiri, dan dia bilang, Mas ini cocoknya apa? Buy apa sell? Kayak menurut saya sih analisanya buy. Udah bisa seperti itu bro. Betul. Yang dari Didimek Jadi tuh, udah bisa bisa Didimek tuh. Betul. analisa sendiri ya. Itu sih yang kita harapkan ya, karena ilmu trading itu ya kita harus pelajari. Dari Bandung hadir, salam kenal, Tasik hadir, oke. Seperti bimbingannya, cara seperti dia bagus biayanya. Cara hitung SL gimana? Katanya gitu. Baru masih jawab. Untuk sebetulnya balik lagi ya, kalau misalkan Kesiapan betul, kita tanya lagi kesiapan Mbak ketika masuk market. masuk transaksi, Betul. siapnya misalkan kalau saya pribadi siap kehilangan uang 100 juta 1 juta. Dalam artian kalau misalkan kita menggunakan 0,10 berarti itu 10 poin ya untuk di SAU USD. Misal kita buy SAU USD di 18.10. Karena saya siap kehilangan uang 1 juta, berarti saya menaruh SL-nya di 18.00. Betul. Karena ada selisih di sana 10 poin ya. Betul. Kayak gitu. Kayak gitu, Mbak. Kalau misalkan Mbak siapnya di 300.000 misalkan ya Berarti sekali 30, transaksi, berarti kita yang 10 tadi 18.10 kurangi 3 aja. Betul sekali. Jadi Berarti 18,07. ditaruhnya betul 18.07. Berarti itu batasan resiko kita 300.000 kayak gitu. Kalau misalkan berbicara SL dan take profit, kalau menurut saya pribadi nih pemikirnya gini. Pertama kita bisa lihat tadi saya bilang ya support dari resisten. Betul. Keduanya dari money management kita yang tadi Mas Iqbal bilang. Kalau misalkan secara secara support dan resisten kita bilang tadi kan buy SL USD, otomatis kita cari take profitnya di resisten. Ya udah, ternyata resistennya itu di 18.17. Tapi kita ambil 18.15 karena takutnya dia ngebuat shadow apa dan lain-lain, itu banyak indikasinya. Terus kita ngasih SL-nya di mana? Jadi supportnya. Sekarang support terdekatnya kan di sini nih. Betul. Di 18.05 ya, itu 5 poin. Nah, itu bisa dengan support resisten. Atau bisa juga dengan money management yang tadi Mas Iqbal bilang, kesiapan kita. Misal nih ya, contoh. Misal nih, ketika kita open posisi buy misal di sini, dan kita berpikir, oke, kita siap dengan take profit 1 juta, misal ya. Dan kita juga siap rugi 1 juta, Mas Iqbal. Otomatis kan itu lebih jauh lagi di sini. Bisa nyampe 10 poin kan? Di 90-an ya di sini ya. Nah, ketika kita ngerasa siap, itu sah gak sih? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Jadi masalah money management itu karena bakal balik lagi ke diri kita. Ketika kita siap dengan kerugian yang kita inginkan atau yang kita batasin, ya udah lakuin, dan ternyata itu tuh ada di support keduanya, itu bakal lebih aman lagi. Contoh misalnya kayak gitu. Ya udah sih, gas aja. Jadi kalau misalnya ditanya SL yang baik itu di mana, bisa dilihat dari support resisten. Kedua bisa dilihat tergantung money management yang kita rasain nih. Karena apa? Kesiapan kita kesiapan. Betul, karena sebaik-baiknya trading kita sendiri nih yang ngerasain. Misal kayak Mas Iqbal, wah, gue tuh berani gitu rugi misalkan 1 juta. Aku pribadi, oh enggak, aku lebih siapnya 500.000 karena menurut saya besar, misal kayak gitu. Itu akan berbeda kita naruh SL-nya.
Nah, kayak gitu ya untuk teman-teman di sana. Jadi SL itu tuh lihat di support resistance atau money karena management. trading itu bukan untung-untungan ya. Betul sekali. Hitung-hitungan. Asli itu benar, itu hitungan kita selalu bilang hal yang kayak gitu. Selisih berapa poin yang ideal untuk TP sama SL? Kalau signal yang baik itu 1/1. Betul, Atau bisa di 1/2. 1/2. Dan itu dilihat dari momen. Betul. Analisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan Saya biasanya kalau misalkan di kelas, saya naruh SL 1, TP-nya TP1, TP2, TP3 kayak gitu. Betul sekali. Biasanya Jadi kayak kalau gitu. misalkan ada yang kuat nahan profit nih, sampai TP3 misalnya. bisa pasang di TP2 atau TP3 karena Betul sekali. jauh banget ya. Biasanya saya menaruh TP di TP1 itu 5 poin, TP2 itu 10 poin, dan TP3 itu 15 poin dari harga OP kayak gitu. SL-nya kita ditaruh di supportnya kalau misalkan buy. Kalau misalkan sell kita taruh di atas resistennya kayak gitu. Master apa setiap candle nantinya apa? Ini ada yang mau masuk harus pakai kode enggak? Bisa langsung masuk. Sisi. Udah. Master, apakah setiap candle nanti selalu akan menyentuh garis pivot point? Kalau secara definisi pivot point harusnya seperti itu, tapi tidak 100%. Contoh hari ini dia tidak balik langsung ke pivotnya, malah dia ketahan ya. Tuh, Itu ketahan dia langsung di harga opennya. di harga open gitu. Tadi kan harga open di berapa nih, Mas Iqbal? Bisa lihat dia di sini kan nih. Ini tadi open bukan di sini. Tuh. 18.05. Tuh. Ternyata dia naik dan dia kemudian ada penurunan, tapi dia gak berhasil lewatin di harga opennya, malah di sini gitu kan. Nah ini jadi gak 100%. Tapi kalau untuk definisi misalkan di fair mata uang yang lain rata-rata seperti itu. Jadi kalau misalkan apa sih definisi pivot point itu, ketika kita opennya ada di atas pivot, kita ambilnya sell dulu. Tujuannya kemana? Ke pivot point dulu. Kayak gitu. Bisa kok, tapi ada beberapa tadi yang sini ya. Tambahin Bollinger Band biar ada penjelasan dulu. Ditambah Bollinger Band. Boleh. Di atas. Yang merah ya? Boleh aja deh. Kuning aja. Boleh. Mas. Nah, Kayak gini. Bisa dijelaskan Mas Iqbal Bollinger Band? Nggak Mas Iqbal, biar enak. boleh. Kalau misalkan Ini karena kenapa ini? Berarti kan dia keluar. Oke, kalau misalkan kita menggunakan Bollinger Band, ini mudah banget dan simpel ya. Kita bisa tunggu. Ini tuh ada 3 garis. Yang paling atas itu bisa disebut upper band, Good. yang di tengah middle band, dan yang di bawah Lower itu band. lower band kayak gitu. Kegunaannya apa sih? Kalau misalkan kita di sini aja ya. Nah, di sini kita. Nah, kalau misalkan upper band tidak berhasil ditembus, dia mengejar ke middle-nya. Betul sekali. Nah, di sini dia mengejar ke middle-nya, sini. Kalau misalkan middle-nya berhasil ditembus, dia bakalan ngejar ke lower-nya. Atau begitupun sebaliknya. Kalau misalkan dia retrace di middle, dia ngejar lagi ke upper-nya. Jadi kayak pantulan gitu, Mas. Betul. Kalau misalkan ini jebol, berarti tembus ke bawah. Iya. Kalau misalkan di sini mantul, berarti dia balik lagi ke resistannya. Betul kayak gitu. sekali. Nah, kalau kita lihat di contoh di sini, nah di sini nggak berhasil menembus nih. Nah, berarti kita bisa follow buy-nya di sini dengan TP di sini, kayak gitu ya. Cuman nggak dapat ya. Betul sekali. Kita bisa hard profit, Hard profit. kayak gitu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini Ada dia middle dan menembus betul ya. menembus. Menembus middle band. Betul, dia ganti candle di sini dan meneruskan penurunannya ke lower band. Nah, di lower band kita bisa lihat ini. Dia berhasil menembus lowernya ya. Nah, kita tunggu dulu. Kalau misalkan kita entry buru-buru, takutnya ke bawah floating terus jauh-jauh kayak gitu, Mas. Nah, untuk kita entry buy-nya di mana? Ketika harga masuk lagi ke dalam Bollinger Band-nya ini. Betul sekali. Nah, di sini. Kita bisa ambil bayarnya kita langsung bisa ya. open posisi buy di sini. Di candle yang ini nih. Betul. Karena dia Udah kembali masuk. udah masuk, betul. Targetnya kemana? Ke sini aja nih. Di middle. Kalau misalkan middle ketembus, udah ini. Apa lagi? Betul. Nah, kayak gini. Takutnya kalau misalkan kita open posisi di sini, Kita ke bawah plotting dulu itu. betul. Ini juga lumayan
jaraknya ya lumayan. Nah, di sini kita 4 hampir poinan tuh. 4 poinan ya. Nah, kita bisa tunggu dulu, jangan dulu entry di sini tuh. Kita tunggu si middle-nya, si harganya masuk lagi ke Bollinger. Bollingernya. Nah, di sini kita bisa entry Sell. sell. Tujuan kemana? Ke middle lagi. Tuh, tujuannya ke Ini middle. ada yang baru yang masuk. Bentar. Nah, di sini tuh 8 poin, 2 poin. Iya lah 800.000. 800.000. Mana enggak? Tahu? Udah. Tahu deh. Nah, gitu. Kalau misalkan tembus, ya tujuannya ke lower. Di lower tidak berhasil ditembus, dia balik lagi ke middle. Middle ditembus, ya naik ke upper band-nya. Kayak gitu kalau misalkan penggunaan Bollinger Band. Bollinger Band kayak gitu. Oke. Kayaknya kita bisa pasang buy limit aja deh biar bisa untuk averaging customer. Gimana? Kalau saya pribadi sih ya udah di harga Ini yang udah. tadi. Ini Iya di situ. Berarti kalau averaging kayak gitu stop loss-nya kita tambahin di bawah biar kita ada 2 posisi persiapan. sini. Ya. Di bawah. 90 aja. Sebenarnya. 90. Ini kita kasih sinyal untuk satu hari ini. 8 90 lah. Itu kan udah ada di support Iya, pertama iya. nih. ini 90. Nah gitu. Di situ aja deh. Jadi kita ambil buy now dan juga buy ini. Take profitnya ketika yang apa namanya itu, yang buy limit itu bisa disamain. Yang buy limit tetap di apa namanya itu take Kita profit yang pertama. TP1, TP2, TP3 aja. Boleh. Kayak gitu. Nah, ini masih banyak yang main. Banyak banget makanya. Tadi gitu. Terima kasih. Coba ke atas dulu. Oke, boleh. Kalau pivot itu udah setting langsung otomatis, palingan nanti filenya kita kasih. Nanti Bisa nanti kita tulis nomor telepon kita. Ya. Oke, good. Cara gabungnya gimana? Untuk gabung ke DidyMake pertama tinggal siapkan modal tradingnya. Betul. Yang kedua buka akun dari DidyMake, buka akun dari web kita. Yang ketiga apa? Selamat menikmati. Betul. Kayak gitu. Kayak gitu. Simpel banget. Simpel banget. Pertama siapkan modal tradingnya. Kenapa? Karena berbisnis kita menggunakan modal. Itu hukum dasar ya. Bisa sih Betul. nggak pakai modal gitu kan? Ya. Semua itu modalnya masuk ke ibu atau ke bapaknya juga. Itu modal. Yang kedua apa? Buka akun. Buka akun di DidyMake. Ketiga apa? Yuk kita trading bareng-bareng di sini. Kalaupun Keluarga misalkan yang cara trading di DidyMake tidak nyaman buat ibu, Betul. jangan khawatir, ibu bisa tarik lagi uangnya. Betul. Semua ya. Beda dengan Tanpa ada halnya deposit. penahanan dan pengurangan ya, Mas Ral. Ya. Kalau mis, Kak, kalau semisal kita deposit di $5.000, tapi pengen kembali modal dengan cepat, gimana ya caranya dan konsekuensinya bagaimana juga atau statement apa aja yang harus dilakukan? Oke, Kak, kalau misalnya kita deposit nih di 50 juta, katanya dengan cepat, gimana ya caranya dengan konsekuensinya kayak gimana? Gini, kalau misalkan kita punya balance 50 juta, kalau kita berbicara money management yang baik itu kan ada yang itu volume transaksi atau size atau yang disebut dengan lot. Lot yang baik itu gimana? Maksimal lot itu di 0,50 untuk open posisi terbukanya. Nah, 0,50 tuh ketika kita masuk nih ke pair XAUUSD, contoh, berarti ketika kita naik satu poin itu sekitar $50. kalau pakai lot 0,5. 500. Oh iya. 0,5. Iya. Iya. Segitu kan, setiap ininya kan, setiap naiknya itu kan lumayan besar juga. Saya bisa jawab, bisa-bisa aja Betul. kembali dengan cepat, kayak gitu. Tapi, kita balikin lagi konsekuensinya apa? Bisa-bisa aja dengan minus yang cepat juga. Karena apa? Kalau misalkan ibu-ibu nanti atau teman di sini masuk ke DidyMake, kita kan udah namanya verifikasi tuh. Di situ kan bawahnya ada disclaimer, ini tuh benar-benar high risk, high return. Makanya, bisnis yang baik itu apa? Kita pakai money management yang baiknya. Di sini tuh apa ya? Saya sering dengar ada yang bilang trading itu bukan mengejar makes money, tapi ada yang namanya itu seni trading. Proses dari bisnis trading ini. Betul. Orang yang ngebuka rumah makan nggak langsung kok dalam waktu 1 minggu dia kembali modalnya. Betul. Itu ada yang namanya tuh proses. Dia ngembangin lagi dari mulai kecil ya. Setahun pun belum. Iya, setahun pun belum tentu. Dia benar-benar dari kecil dia proses, dia kembangkan hasil, baru dia menikmati hasilnya. Begitupun trading. Tapi nih bedanya apa gitu kan dengan bisnis konvensional yang lainnya? Secara aplikasinya kita gak harus capek-capek apa namanya itu? Buka tempat Kita atau perlu gaji karyawan. ngerjain karyawan atau yang lain-lain. Ini bedanya dari trading ya, gitu kan tanpa ini yang lain. Nah, hal yang kayak gitu bisa gak sih? Saya jawabnya bisa. Tapi siapa ini Mbak Nurul juga harus lihat dulu konsekuensinya apa. Makanya di sini Siap dengan misalkan kerugiannya dengan juga. kerugian yang cukup besar juga dalam sekali transaksi. Tuh. Tapi tenang, di situ ada jawabannya berapa? Jawabannya apa? Kita bisa buktiin di privat masih channeling. Betul. Itu benar-benar real banget. Satu hari, level hari kalau nggak salah,
Nyampe berapa ya? Belasan juta ya? Tuh. 14 juta kalau nggak salah. Mbak Pipi juga. Mbak Pipi itu. Pipi malam kemarin ya. Kemarin Mbak Pipi nyampe 15 juta. Malam tadi Mbak Pipi 15 juta, dia dari balance 80 jutaan ya. Betul. 80 juta. Pak Eko juga mau Pak Eko siapa? Member lu berapa? Betul, Pak Eko juga di 11.200. 11 juta. 12 juta. 12 juta dalam satu hari. Betul. Dan itu di real di trading tuh fakta gitu teman-teman. Itu benar-benar fakta menghasilkan hal seperti itu. Kenapa? Ya karena faktanya kayak gitu. Jual belinya seperti itu. Betul. Dan Pak Eko itu mau kesini ketika beres PPKM. Oh, Pak Eko mau kesini. Pak Eko hadir gak ya hari ini? Biasanya Pak Eko tuh aktif banget di YouTube kita, di webinar kita gitu kan. Nah, untuk teman-teman yang dari Bandung atau dari luar juga gak usah sungkan. Kalau misalkan pengen silaturahmi ke Indonesia, oh maaf nih, saya belum jadi member, saya belum apa, gak masalah. Kalau mau datang aja ke sini ke Bandung, kita edukasi bareng. Di sini banyak mentornya, di sini ada teman-teman yang lainnya. Oke, thank you Mas Rel. Panjang banget. Kalau misalkan sudah bergabung, kita cuma ingin main dengan arahan sinyal yang diberikan. Jadi kemungkinan besar kita tidak main sendiri dengan tujuan apabila kita bermain dengan sinyal yang diberikan oleh DidiMake, maka kemungkinan besar kita harus kita akan terus profit. Betul. Jawabannya betul. Tapi tidak dalam skala 100%. Betul. Gitu. Kalau berbicaranya akumulasi bulanan atau mingguan. Karena kita tuh karena DidiMake itu bukan orang yang penggerak market, kagak. Tapi kalau berbicara harian, yuk kita berani. Kenapa? Salah satunya bisa dikasih contoh fakta profit mesin channel itu satu hari dia private-nya ya, di kelas privat 3 kali signal tanpa SL. Dan itu ada buktinya, nanti kita lihat itu satu harinya. Minggu kemarin juga ya? Hampir gak ada SL gitu. Gak ada SL karena sebenarnya kita averaging ya. Kalau misalkan sekalinya SL kita bisa 100 atau dana yang lain, gak ada SL. Dan itu fakta gitu. Terjadi hal seperti itu. Jadi kalau misalkan pengen aman gimana? Bener, ikutin arahan yang diberikan oleh pusat. Terkecuali kita sebagai trader, kita udah bisa analisa sendiri dan kita udah siap nih dengan kerugian kita sendiri. Betul. Lakukan. Ya gak, Mas Iqbal? Biasa aja, gak usah takut gitu kan. Jadi kemungkinan besar kita akan terus profit terus. Betul, secara akumulasi betul sekali profit. Strateginya channel apa? Kalau beliau itu terkenal ini ya, apa? Teknik 3MA. Betul. Teknik 3MA. Teknik 3MA dengan exponential moving average dengan sistem open posisi averaging dan intraday kayak gitu. Jadi kalau misalnya nanyain bicara apa, ya udah itu 3MA. Yes, sangat simpel sekali. Untuk saya, jika depo di 50 juta, maka yang akan menjadi saya 50 juta, maka yang akan menjadi privat trade saya siapa, Mr. Channel. Kalau berbicara siapa yang akan jadi ini trade-nya, semua yang ada di sini tuh mentor bertanggung jawab untuk member. Betul. Di sini. Karena apa? Karena tujuan kita profit. Misalnya balik lagi ke masnya, kalau misalkan masnya mau pengen ke saya, misalkan kalau misalkan mau ke Master Widi, Master Sonson, Master Syam, atau ke Buchenli pun bisa. Gitu. Karena di sini tuh kita semuanya dilayani. Betul. Jadi bukan berbicara, oh karena aku masuknya ke sini, aku fokus ke sini. Kagak, enggak. Di sini kita ada namanya tim edukasi. Betul. Itu khusus untuk benar-benar mentor. Ada yang lain-lainnya juga. Itu semuanya melayani. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kenyamanan member. Betul. Member dari manapun masuk ke siapapun, ketika udah masuk di DidiMake, maaf bapak dan ibunya masuk ke keluarga di DidiMake. Tujuannya apa? Kita profit bareng-bareng di sini. Itu jawabannya. Jadi masuk ke siapa? Masuk dulu di DidiMake. Ketika udah ini udah masuk ke semuanya. Oke, nice, informasinya Mas. Sip, thank you Mas Anggi. Mas Anggi dari mana nih? Anggi Suprayogi. Dari Tasik kalau bisa. Di Tasik ya? Dari atas. Mbak Pera, ada yang mau ditanyakan lagi? Mas Rusnul mana nih? Gak ada nih Pak Rusnul. Oh iya, kasih. Yang tadi pan baru ada nih. Nah ini nih selisih berapa poin yang ideal untuk PPDS? 1/1 udah aku bilang 1/1. Sambil nunggu sinyalnya TP, kalau misalkan ada yang mau request analisa apa nih, boleh di komen aja ya. Iya. Bu Wina udah masuk belum sih sebenarnya? Bu Wina belum tahu ya. Soalnya bilang ke saya ngechat nih gak bisa masuk katanya gitu. Masa sih? Belum ada. Yang lain bisa masuk nih Bu? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Dan ini kita udah berjalan lumayan. Gak kerasa brother udah 40 menit. Ini banyak banget saking serunya ya kayak gitu. Nah itu untuk misalkan pengen pemahaman apa namanya tuh pivot point tadi ya bisa kita tulis aja nomor telepon kita di sini. Boleh. Aku malah nelfon dulu. Sorry. Boleh. 0857 95 65 1169. Nanti untuk pivot bisa saya berikan atau beliau Rejo bisa saya berikan di sini, kita ya edukasi bareng. Mas Iqbal di berapa? 08
95 95 60 60 3-nya 4 kali 3-nya 4 kali 948. 948. Kalau misalkan ada yang pengen pivot poin boleh. Buat aja kayak kita ya. Kalau misalkan pengen dijelasin tentang trading sih dari awal kayak gimana boleh, karena waktunya gak bakalan Cukup ya kalau di webinar, karena kita di sini di waktu juga. Ini tim udah pernah nungguin, tolong brother. Itu ada yang nanya Mas Iqbal, Geo kemana Mas sekarang kita buka Geo? di USD UMA menyadari mau pakai apa analisanya Srel? Oke. Di pivot point juga Geo tuh bisa masuk sebenarnya pakai atau pivot point atau mau pengen price challenge juga bisa masuk. Yang simpel aja. Pivot. Nah, Mas Rel. Nah, ini enak. Oh, ini udah nembus pivotnya Mas Rel. Ya. Tunggu candle konfirmasi sekali lagi, brother. Tuh, 15 menit lagi deh. 15 menit lagi. Tuh, SPO mau kemana kalau misalkan lihat dari pola candle ini di sini. Dia tujuannya ke sini dulu. Kita tandai. Nah, di sini. Kita tandai dulu resistennya. Nah, aku belum dikasih sini. Di situ. Mau dikasihin ke Bu Indah. Nah, Oh, sini. nah kita tandai ya resisten sama supportnya. Nah, kalau misalkan ini dia kemungkinan kemana? Karena dia gak berhasil nge-breakout resisten, dia bakalan ngejar ke supportnya ke sini. Bisa ditandai di 1.38380 kayak gitu. Kalau saya sih ke sini, Mas Rel. Apa sell ya? Iya. Karena kalau misalkan dilihat dari trendline juga, dia udah berhasil nembus trendline. Tuh. Dan dia retrace di sini. Sebetulnya kalau misalkan rekomendasi saya apa? Ya saya follow sell. Sini follow sell. Rasanya di mana? Di sini aja. Di atas R1 kayak gitu. Kalau saya betul sell ya. Betul Mbak Sarah. Kayaknya Mbak Sarah jago banget ya trading. Kayak gitu. Ada yang mau ditanya lagi sebelum ditutup? Betul sekali. Kalau saya pribadi untuk GU ya Mas Iqbal, kita tunggu candle konfirmasinya aja. Sekarang kan kita juga harus berani pintar memain time frame. Betul. Nah, time frame itu sangat berpengaruh sekali teman-teman di sini. Ini kan ada beberapa time frame kan, ada di apa namanya itu M1, M5, M5, M30, H4, D1, weekly dan monthly. Kita tanya dulu nih. Pertama kita tanya diri kitanya. Kita tipikal trader apa? Scalper, intraday, atau long term? Kalau misalkan di Demix sendiri kan kita intraday ya. Kalau kita intraday, maka time frame yang kita gunakan tuh apa? Nggak jauh dari H4, H1, M30. D1 tuh perlu juga kalau misalkan kita harus ngeliat. Nah, cuma rata-rata di H4 ya. H4 sama H1. Dan sekarang kita lihat di H1-nya, kita tunggu close candle H1 bentar lagi, sekitaran 15 menit lagi. 15 menit lagi kalau misalkan ada candle konfirmasi untuk dia indikasinya seller, ya udah kita sell. Tujuannya mana? Ya udah take profit Mas Iqbal, ikutin sama aja kok. Di sini misalkan dia bikin apa namanya itu candlestick di bawah pivot, oke, sell. Tujuan take profit ini. SL-nya mana? Resisten. Udah selesai. Kalau ditanya trading mudah gak? Mudah. Mudah banget kalau misalkan trading kitanya menggunakan plan. Trading kita gak mudah itu karena kalau misalnya kita tradingnya salah-salah, alhasil apa? Membuat kitanya jantungan. Membuat kitanya deg-deg karena kita gak siap dengan resiko apa yang kita pengen alami, gitu kan? Jadi kalau misalnya kita udah masuk pasar, buat plan-nya teman-teman, plan tradingnya. Momen yang kita lakukan apa? Buy or sell. Itu pilihan pertama. Yang kedua, take profit sama SL. Udah selesai. Kita udah siap SL-nya, udah siap take profit-nya. Udah, rumus yang kedua apa? Bersyukur dan ikhlas. Betul. Itu yang kita lakuin. Iya gak sih? Kita udah masuk pasar, klik buy, klik sell, udah bersyukur. Mau SL ya syukurin, mungkin kita lagi gak kena rezeki ya Mas Iqbal. Ketika take profit, udah bersyukur. Itu rezeki kita hari ini. Dan sebelum masuk market, kita harus hitung dulu keuntungan dan kerugiannya ya Mas. Betul sekali. Seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau Udah misalnya mulai? Udah gak ada. Sell ya, mantips, good, yuk follow. Banyak banget tuh misalnya nyampe 40 orang ya. Betul. Kayak gitu. Beberapa. Itu masih ada yang mau masuk dong. Belum Udah mau selesai ya. M. Akmal Aprilila. Banyak banget ya. Gini aja, selamat datang M. Akmal, Muhammad Akmal mungkin ya. Ini udah mau 40 menit nih suara kita tadi ada indikasi momen buy USD ya. Kayak gitu, boleh di follow. Dan ada buy limit.
Buy limit di 18.02. 02. Oke. Untuk New South sampai malam gimana ya? Apakah ada high impact? Sekarang ada New South sih? Bentar, saya lihat dulu ya. Refactory. Nah, untuk berbicara fundamental juga, kalau di DMIC gak usah khawatir, kita ada ya mentor untuk khusus fundamental yaitu Master Cham. Beliau dikhususkan untuk apa namanya itu di analisis fundamentalnya, ada juga Master Sonic, analisis teknikal, Master Widi juga sama teknikal kayak gitu. Jadi komplit lah di sini. Untuk masalah physical trading di sini kita belajarnya bareng-bareng kayak gitu. Ada apa ya? Ada CPI. Ada CPI. Gimana Mas Iqbal untuk CPI hari ini? High impact. Jam berapa? Jam 7:30 ya. Open America berarti ya? Betul. Nanti Open America ada ini. Tapi kalau misalkan dilihat dari historinya, aktualnya 3 minggu ke belakang, dari Juni tanggal 10, Mei tanggal 12, April tanggal 13 itu semua aktualnya positif ya untuk USD. Nah, kita lihat sekarang forecast-nya 0,5, berarti lebih kecil dari yang kemarin, Mas Rel. Ya. Berarti diprediksikan bakalan jelek kayak gitu. Kalau misalkan aktualnya nanti lebih dari 0,5, itu bisa dikatakan penguatan untuk USD. Betul sekali. Berarti kalau ada penguatan untuk USD, berarti SSX USD naik ya? Tuh. USD SSX turun. USD XXX turun. Oke. Gitu. Betul sekali. Tinggal tunggu aja nanti. Ini masih banyak yang mau masuk Mas Iqbal. Sayang banget ya. Oke. Untuk teman-teman nanti kalau misalkan webinar Zoom tuh emang kita out time-nya itu jam 2 ya? Jam 2 time karena kita dikasih waktu cuma 30-40 menit kayak gitu. Jadi kalau bisa nanti kita setiap share-nya itu 1 jam sebelum ini ya. Jadi 1 jam sebelum ini udah kita share linknya, nanti bisa masuk juga gitu. Untuk persiapan kalau kayak gini kan kita udah bahas. Mas Amir, untuk SLNTP itu sebaiknya risk reward-nya berapa? Oke, 1:1. Itu udah sangat bagus sekali, 1:1. Ketika ada risk reward misalkan 2:1, 2 untuk SL dan 2 untuk profit dan 1 untuk SL, itu lebih bagus lagi. Pokoknya gini, signal itu diciptakan. Betul. Signal itu ada yang namanya momen, atau maksudnya momen buy dan sell itu diciptakan sama kita. Pertanyaannya itu kita lihat ketika kita udah menciptakan momen tersebut dan kita udah menganalisa batasan resiko dan juga take profit, kita lihat lebih besar take profitnya apa lebih besar SL-nya gitu kan. Ini kan sih beda cara-caranya. Biasa jahil iPhone. Oh, kayak gitu. Nah, kayak gitu pokoknya. Jadi sinyalnya itu gimana? 1:1. Jangan nyeping ngelebihin dari SL, kecuali kalau emang dibutuhkan SL-nya lebih banyak, tapi mau sistem averaging itu bisa. Karena tujuannya apa? Nanti kita bakal ada averaging. Averaging itu kenapa sih harus ada averaging? Takutnya gini, kita sekarang ngambil sell now, ternyata harga turun dulu dan kita masih berprediksi bahwasanya harga itu masih bakal tetap naik. Analisnya itu adalah itu plan kedua atau plan B, makanya kita gunain averaging. Jadi itu bukan asal-asalan. Kenapa diadain averaging, switching, hedging, itu ada tujuannya sebenarnya. Jadi bagaimana cara kita menempatkannya aja. Gitu. USD. Kita udah mau selesai, brother. Itu tanggung satu lagi aja. USD. Suka malu, bro. USD CPI. Ini tren turun. Ini dia lagi koreksi untuk kenaikannya. Fibonacci. Kita lihat di sini nih. SBR ya? Tuh. Ini bisa dikatakan SBR. Tuh. Apa itu SBR? Maksudnya support become resistant. Tuh. Yang dulunya ini ya. Yang dulunya support sekarang berubah ke resisten kayak gitu. Tuh. Nah, di sini bisa kelihatan kan? Nah, di sini bisa kelihatan bahwa harga tidak bisa nge-breakout SBR ini. Saya tandai dengan blok kayak gitu. Nah, kalau misalkan udah nemu kayak gini, kita tarik aja Fibonacci. Nah, kita tarik dari low ke high-nya, kita tandai level 50 dan 61. Kenapa sih harus level 50? Itu golden ratio-nya. Nah, golden ratio itu tercipta dari harga. Level-level tuh. Fibonacci itu memang ada rumusnya kan. Tuh. Nah, kalau misalkan kayak gini, ini tuh golden rasio untuk ambil posisi buy. Ini bisa dikatakan buy untuk area buy-nya ya di sini. Jadi penurunan UJ itu bisa ke sini. Ke 38, kalau misalnya 38 tembus bisa ke sini.
Ini kalau misalkan mau Uje tuh bisa sell sih sebenarnya. Betul. Karena apa? Dilihat dari tren jauhnya dia emang tren turun. Betul. Dan sekarang kenaikannya itu untuk fase koreksi. Betul. Dan sekarang dia udah kalau lu ambil Fibonacci di atas, itu udah masuk fase koreksinya juga, lihat. Nah kan, buat ini. Nah itu. Tuh. Nah, itu udah masuk area sell kan? Tuh. Nah itu udah masuk area sell-nya. Kayak gitu. Di sini juga dikuatin sama SBR-nya. SBR juga nggak ketembus. Kayak gitu. Jadi ada beberapa alasan untuk bisa ambil sell. Kalau misalnya mau ambil sell misalkan ya sah-sah aja gitu. Kalau misalkan mau ambil posisi sell untuk UJ, kita bisa SL di sini. Nah itu di sini aja deh. Nah di sini berapa pun sih? Ini berapa pips? 35 pips untuk TP 50 ya. Itu Mas Amir itu salah satu signal yang emang Bagus. reward, itu bagus. Jadi 30 pip ya, 30 untuk SL dan 50 pip untuk TP-nya $50 dan juga $30 dari besar take profit. Itu sah-sah aja sih kalau J. Kalau untuk siap untuk keyakinannya dan siap ininya ya tinggal digas aja. Ya gitu. Kalau trading itu ya ngobrol analisa, ada momen rekomendasi saya untuk UJ saya. Tuh, dan juga sama sell dengan take profit gimana? Tadi area golden ratio 50 itu bisa dijadiin take profit. Kenapa kita wait and see setelah itu? Takutnya dia mantul lagi atau gimana? Tuh, untuk UJ. Oke, teman-teman, sahabat trading di luar sana, karena waktu sudah menunjukkan hampir 1 jam ya kita di sini. Kayak gitu untuk Mbak Vera, Pak Usno, Pak Hamdan, Mbak Dea, dan yang lainnya yang nggak bisa saya sebutkan di sini ya. Nanti tinggal datang aja ke kantor kita atau bisa hubungin nomor WA kita yang udah tercatat, salah satu orang yang saya juga itu di situ. Tinggal yuk kita di sini trading bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng, kita bisnis bareng-bareng, karena di trading itu nggak ada selisih antara trader dan trader. Betul. Akhirnya kita pegangan tangan, gimana caranya kita profit bareng-bareng. Itu enaknya di trading itu. Nanti masuk grup di Make juga, kekeluarganya akan terasa. Ketika profit semua. Ketika loss kita saling ketawa, dan mari ketawa tuh kita saling ngejaga psikologi. Gitu. Itu sih yang hal terpenting ya, yang selalu kita lakukan. Gitu sih kalau misalkan pengen masuk ke ruang lingkup di Make, kita sangat welcome. Untuk daerah Bandung bisa datang ya? Bisa datang. Oke, masih ada yang mau masuk, Mas Andika. Maaf ya Mas Andika, nggak kita update karena ini udah mau selesai juga. Kayak itu, minggu depan lah ya? Minggu depan. Ngomong-ngomong jangan lupa, nanti besok podcast. Betul, podcast. Langsung kita di YouTube, saksikan. Spesial guest kita itu ada Mas Iceli. Ya? Nah itu, Mas Iceli akan memperlihatkan akun investornya. Betul, dia bakalan open posisi bareng sama nge-share password investornya. Jadi ibu bapak-bapak bisa lihat real gak sih yang dia tradingin selama ini tuh gitu kan, story tradingnya seperti apa, profitnya berapa, betul sekali, penarikan dananya berapa, betul, bisa dilihat langsung aja. Pantangin aja besok ya. Betul. Jam 6:30 ya? 6:30 kita. Di YouTube kita official. Di Make Podcast ya nanti temannya. Oke, jangan kemana-mana. Dan ketemu lagi bersama kita ya. Oke, sip. Ada kata-kata yang mau disampaikan Mas Iqbal? Untuk teman-teman di luar sana? Untuk teman-teman yang mau belajar trading atau misalkan bingung harus mulai dari mana trading itu, ya udahlah langsung aja bisa hubungi kita atau misalkan datang langsung ke kantor kita yaitu di Bandung. Betul. Di Jalan Garuda nomor 88. Ini pusatnya ya, di Make pusatnya, dan ada beberapa cabang di Pekanbaru, Jogja dan Makassar. Rencana justru katanya owner kita ya Pak Supri mau nambah lagi Lombok, Surabaya kalau betul. Dan ada teman. Kalau dari saya sih tradinglah dengan cara bersyukur. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita bersyukur, apapun yang kita lakukan itu akan terasa nikmat. Mau kita loss tetap nikmat, mau kita profit itu apalagi kan gak ada orang yang gak nerima profit ya. Tapi tetap bersyukur, nikmatin hidup ini. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dari kita. Apabila ada salah-salah kata, kita mohon maaf. Dan di sini kita bukan menggurui. Lebih kita belajar diskusi bareng, belajar bareng. Apa yang kita konten kita share. Mungkin teman-teman juga ada yang ketuin. Kita saling share di sini. Dan kita akan ketemu minggu depan lagi di jam yang sama, di hari yang sama. Doakan semoga kita semua pada sehat-sehat. Amin. Sekali lagi saya Ruli Siapa pamit undur diri. Saya Iqbal Nurul Iskandar dari Apa juga. Dan jangan lupa tersenyum.
Hehehe